Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Apipah. Di video kali ini, saya akan memaparkan tugas pertemuan 5 mata kuliah Komputer Bisnis 2, yang dimana pada tugas kali ini akan mempraktikkan dua alas analisis, yaitu payback period atau PP dan average rate of return atau ARR. Nah, kita sudah menampilkan langsung Excel-nya untuk payback period di sini, yaitu menghitung berapa tahun pengembalian investasi dengan jumlah IAT yang sama pada setiap tahunnya dan jumlah EAT yang berbeda pada setiap tahunnya. Lalu untuk average rate of return atau ARR. Nah, untuk menghitung rata-rata pengembalian bunga investasi mesin A dan mesin B, di sini sudah ada contoh soalnya, yaitu PT Nusantara saat ini sedang mempertimbangkan membeli mesin A dan mesin B. Perusahaan akan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Informasi lain kedua proyek tersebut sebagai berikut. Nah, di sini kita menggunakan perhitungan payback period dan average rate of return. Apabila nilai IAT setiap tahunnya sama, maka akan menggunakan SLN ya. Sedangkan apabila nilai IAT setiap tahunnya berbeda, maka kita akan menggunakan SYD dengan tingkat bunga 50%, umur ekonominya 6 tahun ya, mesin A dan mesin B. Dan investasi mesin A dan mesin A itu adalah 28 juta dan mesin B 32 juta. Oke. Kita langsung saja ke pekerjaan yang pertama, yaitu payback period atau PP. Ya, di sini langsung saja ya. Di sini saya sudah membuat tabelnya yang sudah saya kerjakan. Untuk mengetahui bagaimana cara mengerjakannya, kita akan mulai lagi dari awal. Saya sudah menyalinnya. Di sini sudah tersedia tabel mesin A dan mesin B. Untuk EAT di sini kita menggunakan rumus ya, yaitu kita klik sama dengan, lalu kita klik IAT tahun pertama, setelah itu kita kunci atau kita tekan F4, lalu enter. Setelah itu kita tarik ke bawah. Untuk nilai EAT ini pada mesin A pada setiap tahunnya sama ya, yaitu 8 juta. Lalu kita ke depresiasi. Nah, untuk rumus depresiasi pada nilai EAT ini setiap tahunnya sama. Kita menggunakan SLN, yaitu sama dengan SLN kurung buka, cost-nya itu kita lalu cost-nya itu klik initial investment, setelah itu kita kunci, titik koma, lalu di sini tidak ada sisa, maka kita isi dengan 0, titik koma, lalu 6, live-nya itu 6 ya, kurung, lalu enter. Nah, setelah itu kita tarik
ke bawah. Oke. Setelah itu pada cash flow di sini, ini merupakan hasil dari nilai EAT dan depresiasi. Maka rumusnya adalah sama dengan EAT ditambah depresiasi. Hasilnya adalah segini, seperti ini. Oke, setelah itu kita tarik ke bawah. Nah, untuk menampilkan hasil nilai rata-rata, kita akan blok ini dari nilai IAT sampai dengan cash flow. Setelah itu kita ke AutoSum. Setelah itu aggregate. Oke, untuk payback-nya di sini sama dengan initial investment. Kita kunci dibagi rata-rata jumlah cash flow. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini. Sama ya. Oke, ini adalah pengerjaan payback period yang mesin A tentang menghitung pengembalian per tahunnya. Oke, selanjutnya kita beralih ke pengerjaan mesin B. Di sini IAT-nya berbeda pada setiap tahunnya. Kita langsung ke depresiasi di sini. Kita menggunakan rumus sama dengan SYD kurung buka. Cost-nya itu initial investment ya. Oke, lalu kunci titik koma. Setelah itu untuk salvage-nya kita isi dengan 5 lalu 6. 6 di sini itu untuk jumlah nolnya. Selanjutnya kita titik koma, untuk live-nya itu adalah 6 titik koma lagi, dan untuk var-nya itu tahun pertama. Lalu kita kurung tutup, setelah itu enter. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Lalu kita akan tarik ke bawah. Kita tarik sampai bawah. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ini adalah hasil dari tahun yang berbeda ya. Untuk cash flow di sini sama dengan mesin cash flow mesin A. Di sini kita menggunakan rumusnya yaitu sama dengan EAT plus depresiasi. Nah, hasilnya akan seperti ini. Lalu kita akan tarik ke bawah. Kita akan tarik ke bawah. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, hasilnya akan seperti ini. Dan untuk rata-ratanya sama seperti rata-rata dari mesin A. Kita akan pergi ke kita blok dulu. Setelah itu kita ke AutoSum, average. Kita klik, nah ini hasilnya. Nah, ini adalah pengerjaan payback period mesin B. Selanjutnya untuk menghitung payback period di sini investasi awal yaitu 32 juta ya. Yang pertama yang harus dilakukan di sini kita harus menghitung dari cash inflow tahun pertama, yaitu kita isi di sini dengan sama dengan klik cash inflow tahun pertama, lalu enter. Nah, hasilnya akan seperti ini. Untuk invest belum kembali, di sini sama dengan
Oke, lalu klik investasi awal. Dikurangi cash inflow tahun pertama. Lalu enter. Nah, hasilnya akan seperti ini. Lalu cash inflow tahun kedua di sini kita masukkan rumusnya sama dengan klik cash inflow tahun kedua. Setelah itu enter. Lalu untuk invest belum kembali di sini, kita klik sama dengan klik invest tahun kembali pada tahun pertama. Oke, setelah itu kita setelah itu klik cash inflow tahun kedua. Kita enter. Nah, hasilnya akan seperti ini. Untuk tahun ketiga sama dengan cash inflow tahun ketiga. Enter. Untuk kelebihan di sini menggunakan sama dengan invest tahun kedua min cash inflow tahun ketiga. Kita klik, hasilnya akan min seperti ini. Nah, selanjutnya untuk kelebihan bulan di sini kita menggunakan rumus sama dengan kurung buka min kelebihan dibagi cash inflow tahun ketiga. Kurung tutup kali 12 ya, 12 bulan. Enter, hasilnya seperti ini. Setelah itu untuk payback period di sini kita menggunakan rumusnya itu sama dengan kurung buka 36. Nah, untuk 36 di sini kan di sini ada 3 tahun ya. Jadi 1 tahunnya itu 12 bulan. Jadi 12 bulan ditambah 12 bulan ditambah 12 bulan jadi 36 bulan. Oke. Lanjut kita min di sini. Setelah itu kita klik kelebihan bulan. Kita kurung tutup. Setelah itu kita bagi 12 bulan. Hasilnya akan seperti ini. Oke. Ini merupakan hasil dari payback period di mesin B. Dapat disimpulkan yang lebih cepat dalam pengembalian modal yaitu mesin B. Selanjutnya kita beralih ke tabel ARR yang sama dengan payback period dengan penyelesaian yang hampir sama dengan rumusnya. Di sini saya sudah membuat tabelnya seperti yang tadi sebelumnya. Saya sudah mengerjakannya. Lalu untuk mengetahui bagaimana cara mengerjakannya, kita akan mulai lagi dari awal. Saya sudah menyalin tabelnya seperti tadi. Oke, kita langsung ke sheet 5 ya. Nah, di sini tabel average rate of return atau ARR ini sama seperti payback period yang mesin A pertama, hampir sama ya. Jadi kita mulai saja mengisi IAT tahun kedua di sini menggunakan rumus sama dengan IAT tahun pertama. Kita kunci, setelah itu kita enter. Hasilnya akan seperti ini. Kita tarik ke bawah seperti biasa. Oke, seperti ini. Lalu kita ke depresiasi. Nah, di depresiasi ini kita ke enter, lalu kita ke sheet 2. Kita klik di sini, lalu enter. Hasilnya akan seperti
seperti ini. Kita tarik ke bawah. Nah, ini adalah hasilnya. Setelah itu kita pergi ke cash flow. Nah, di cash flow ini sama seperti yang sebelumnya. Dengan rumus sama dengan klik EAT plus atau tambah depresiasi. Hasilnya akan seperti ini. Kita tarik lagi ke bawah. Oke, untuk total di sini kita agak berbeda dengan yang sebelumnya. Kita di sini klik sama dengan, lalu kita ke auto sum, lalu kita enter. Oke, klik 2 kali lalu enter. Nah, bagaimana untuk ini? Kita tarik saja ini ke sini. Nah, hasilnya akan seperti ini. Oke, selanjutnya kita ke depresiasi mesin B. Sama dengan kita ke sheet 2, lalu klik ini depresiasi tahun pertama, lalu kita enter. Hasilnya akan seperti ini. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, ini hasilnya. Setelah itu kita ke cash flow. Cash flow di sini sama dengan cash flow di mesin A, yaitu sama dengan EAT tahun pertama ditambah depresiasi tahun pertama. Enter. Hasilnya akan seperti ini. Oke, kita tarik ke bawah. Hasilnya seperti ini. Setelah itu untuk total di sini coba kita tarik. Nah, hasilnya akan seperti ini. Oke, selanjutnya kita ke rata-rata investasi atau umur ekonomis. Di sini kita masukkan rumus dengan sama dengan initial investment dibagi tahun ke-6. Enter. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya untuk rata-rata EAT atau umur ekonomis, rumusnya yaitu sama dengan total EAT dibagi tahun 6, tahun ke-6. Enter. Hasilnya akan seperti ini. Oke, untuk average rate of return di sini yaitu sama dengan rata-rata EAT dibagi atau per rata-rata investasi. Enter. Nah, hasilnya akan seperti ini. Hasilnya adalah 171,43%. Jadi, ini adalah hasil dari mesin A dari average rate of return. Oke, selanjutnya kita ke mesin B. Di sini, rata-rata investasi atau umur ekonomis di sini kita menggunakan rumus sama dengan initial investment dibagi tahun ke-6. Kita enter. Hasilnya seperti ini. Oke. Selanjutnya untuk rata-rata EAT atau umur ekonomis di mesin B, kita menggunakan rumus sama dengan total EAT min tahun ke-6. Hasilnya sama seperti ini. Akan sama seperti ini. Oke, untuk average rate of return di sini sama seperti average of return dari mesin A. Jadi kita lakukan seperti yang tadi, sama dengan rata-rata EAT dibagi rata-rata investasi. Hasilnya akan seperti ini. Oke, jadi inilah hasil dari mesin yang sudah saya gunakan di sini, yaitu menggunakan mesin payback period dan average rate of return di sini. Oke,
Mungkin cukup sampai di sini penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian atau dalam perumusan seperti ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.